Dan juga kami ingatkan ya pemirsa, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua ya, baik keberkahan rizki ya, keberkahan kesehatan dan lain sebagainya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat sayang banget ya kepada kita semua. Dan salah satu yang mungkin sangat penting sekali di sekarang ini yaitu kesehatan ya pemirsa. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini ya, di hari Kamis di 1 April 2021 kami akan hadirkan program Konkes ya, atau konsultasi kesehatan kandungan dan umum, yang mana seperti biasa bersama Dr. Muhammad Irfan ya, SPOG Mars. Ya, insyaallah kami akan hadirkan secara live ya pemirsa. Dan bagi Anda pemirsa yang mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, insyaallah kami akan hadirkan ya pertanyaan-pertanyaan Anda atau konsultasi Anda di kesempatan sore hari ini di sesi yang kedua. Karena insyaallah kami akan bagi dua sesi. Sesi yang pertama kami akan penyampaian materi ya pemirsa, dan insyaallah di sesi yang kedua kami akan hadirkan tanya jawab atau konsultasi untuk Anda ya pemirsa mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada. Anda bisa bergabung bersama kami ya di layanan telepon kami di 0231 488 281, dan Anda juga bisa ya mengirimkan secara WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan insyaallah kami akan hadirkan ya di sesi yang kedua. Dan alhamdulillah pemirsa, dokter sudah bersama kami ya di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Perjalanan lancar dok ya? Alhamdulillah. Baik, pemirsa Anda mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, insyaallah kami akan hadirkan di sesi yang pertama ya. Dan saya ingatkan bagi Anda yang bergabung bersama kami, bertanya atau berkonsultasi di kesempatan sore ini di program Konkes ya, konsultasi kesehatan kandungan dan umum ya pemirsa. Anda bisa melalui telepon kami di 0231 488 281, dan Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan mari pemirsa, insyaallah untuk mengefektifkan waktu kami akan hadirkan di sesi yang pertama ya, sesi penyampaian materi oleh Dr. Muhammad Irfan SPOG Mars. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narju minallahi ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an wa amalan sholihan, wa na'udzu bihi min ilmin la yanfa'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nabiyya ba'da. Para pemirsa radio kita TV yang dirahmati Allah, sore kali ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara konsultasi kesehatan kandungan dengan saya Muhammad Irfan. Dan untuk kali ini alhamdulillah ala kulli hal kita akan membicarakan masalah nyeri panggul ya. Nyeri panggul. Ini banyak sekali keluhan yang kita dapatkan di praktek-praktek klinis ya. Dan perlu diketahui bahwa nyeri ini ya ada yang tidak terasa ya, tahu-tahu udah parah, ada yang terasa sakit ya dibiarkan saja lama-lama parah begitu, dan ada yang langsung parah demam menggigil ya, sehingga itu juga menyebabkan dia harus datang ke UGD ataupun periksa ke dokter kandungan. Jadi para pemirsa sekalian dan pendengar radio kita TV yang kami muliakan, penyebab nyeri panggul itu ada beberapa macam faktor. Yang pertama adalah karena infeksi ya. Infeksi kuman tentunya akan bukan nyeri ya. Kemudian ada tumor ya atau ada endometriosis misalkan ya, atau kista, itu juga bisa menyebabkan nyeri panggul ya. Misalkan tumor itu yaitu miom, kista ya, dan seperti itu. Dan ada juga karena perlengketan karena faktor penyebab yang lain, diantaranya adalah endometriosis. Itu juga menyebabkan suatu nyeri panggul. Baik, akan saya jelaskan step by step ya tentang saat ini. Kita bagi dulu mengingat waktu ya. Kita jelaskan tentang nyeri panggul dikarenakan suatu infeksi ya. Infeksi bakteri. Ini sering terjadi ya.
infeksi bakteri ini biasanya ya sebabnya adalah kuman Chlamydia trachomatis dan kuman Escherichia coli ya. Nah, ini sering kali menyebabkan dan bahkan bisa merusak kandungan ya, merusak kandungan. Terutama bagi remaja putri ya, jangan disepelekan masalah keluhan nyeri panggul ini. Jadi nyeri panggul itu atau bahasa latinnya suatu inflammatory ya, inflammatory disease ya, PID, pelvic inflammatory disease. Jadi pelvic itu rongga panggul ya, inflammatory ada suatu peradangan ya, disease suatu penyakit. Jadi penyakit radang panggul. Ini bisa dibagi menjadi silent ataupun tidak terasa asimptomatik ya. Asimptomatik itu dia tidak merasa nyeri ya, walaupun terjadi infeksi di situ ya, dengan ada beberapa kerusakan panggulnya, organ-organ panggulnya, tetapi dia tidak merasa nyeri sama sekali. Karena apa? Dia mempunyai nilai ambang nyeri yang tinggi. Jadi kalau orang biasa sudah kesakitan, dia tidak sakit, biasa-biasa saja. Tetapi begitu di laparoskopi kelihatan sekali bahwa peringatan sangat hebat sekali. Ya, ada seperti itu. Yang kedua adalah ya nyeri panggul yang silent ya. Silent itu yang ya nggak seberapa kesakitan orangnya, santai-santai saja dan dia tidak dirasa begitu, nyeri-nyeri sedikit ya. Kadang-kadang dia juga minum obat sekedarnya saja begitu supaya nggak timbul nyeri. Padahal itu sebabnya adalah suatu infeksi. Ada juga yang dibagi lagi adalah acute ya. Acute pelvic inflammatory disease. Itu suatu penyakit yang sangat mendadak ya. Biasanya penderitanya itu kesakitan panggulnya tiba-tiba, kemudian demam menggigil ya, kemudian keputihan ya. Bisa juga sampai muntah-muntah dan ini perlu dibedakan dengan penyakit yang lain yang dekat-dekat dengan situ. Misalkan apa? Usus buntu ya. Kalau ada demam ya, menggigil tinggi, nyeri sebelah kanan bawah. Nah, bisa dibedakan ini sebabnya karena akut penyakit kandungan, juga bisa akut karena usus buntu, appendicitis. Ya, kalau sebelah kanan ya, tapi kalau sebelah kiri jelas itu suatu kandungan kalau perempuan ya, kalau laki-laki mungkin penyakit yang lainnya. Jadi itu tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang asimptomatik ya, tidak ada gejala, kemudian ada yang silent ya, yang pelan-pelan tapi menyebabkan suatu penyakit yang cukup berat. Dan akut itu adalah mendadak sakit sekali. Kemudian kronis ya, kronis pelvic inflammatory disease ya, yang sudah lama sekali penyakitnya, menimbulkan suatu kerusakan hebat pada kandungannya dan sehingga menimbulkan dia tidak bisa hamil ya, mengalami infertility. Ada seperti itu dan banyak kasusnya. Oleh karena itu ya, pada kasus yang asimptomatik ya, itu biasanya ya infeksinya melalui kandung kencing bisa ya. Yang misalkan sistitis ya, radang kandung kencing itu misalkan kalau kencing perih ya, habis kencing itu misalkan nyeri-nyeri gitu akhir kencingnya, kemudian diobatin ya, sembuhnya nggak sempurna, terus kumannya terus naik sampai ke pelvic rongga panggul begitu. Sama kejadiannya dengan suatu silent tadi ya, silent inflammatory disease ya, yang memang agak nyeri sedikit. Biasanya disertai dengan keputihan ya, kemudian ya minum jamu-jamuan misalkan ya, dianggap enteng. Tetapi ini kuman Chlamydia trachomatis dan Escherichia coli itu menyebabkan suatu kerusakan pada saluran indung telur sehingga bisa menyebabkan suatu pembuntuan atau oklusi pada tubanya saluran telurnya, maka menyebabkan suatu infertilitas, kemandulan. Nah itu sebagai akibat dari pengobatan yang tidak sempurna. Ada juga yang akut tadi, yang akut inflammatory disease ya, bentuknya sama, tetapi memberikan gejala yang hebat sehingga pasien ini segera datang ke UGD ataupun ke dokter kandungan untuk diperiksakan dan diobatin. Nah, celakanya biasanya setelah seminggu mereda atau 3 hari sembuh itu pasiennya nggak kontrol lagi, karena itu pun nyerinya itu hilang hanya karena obat anti sakitnya, tetapi kumannya kan perlu pengobatan lanjutan sampai beberapa hari begitu ya, supaya tidak terjadi resistensi penyakit ya. Kalau kuman diobatin tidak sempurna dengan antibiotika, maka kumannya akan menjadi kebal, bertahan dia ya. Diobatinya misalkan harusnya seminggu 7 hari, kemudian 2 hari diminum terus dibuang obatnya misalkan, atau karena mual atau karena sudah merasa nggak sakit ya, dibuang nggak sempurna, nggak dihabisin, akibatnya kumannya setengah mati ya, setengah mabuk aja gitu, setengah
ya setengah matilah begitu, terus dihentikan, akhirnya terus berkembang. Nah, kuman yang setengah mati ini ya, yang agak mabuk gitu, dia replikasi ya, membelah diri lagi tetapi menghasilkan keturunan yang resisten, artinya yang kuat terhadap antibiotik yang sama. Nah, ini yang bisa menyebabkan celakanya resistensi kuman dan terus memproduksi suatu toksin, suatu racun, menyebabkan suatu peradangan di daerah rongga panggul tadi, menyebabkan suatu pelengketan dan kerusakan pada saluran indung telur yang menyebabkan suatu pembuntuan. Ya. Akhirnya apa? Akibatnya ya oklusi. Oklusi itu salurannya terbuntu begini, ya kayak ujungnya tuh mingkup gitu. Akhirnya nggak bisa ngambil telur begitu, sperma juga nggak bisa masuk. Nah, akhirnya kan buntu terus terjadi infertilitas, nggak hamil. Maka terapinya adalah laparoskopi untuk membuka saluran tubar tersebut, namanya salpingoplasti dan tuboplasti, untuk memperbaiki salurannya dan melepaskan pelengketan yang terjadi. Nah, itu biasanya sudah kronis hemodialisis dengan gejala susah hamil ya. Ternyata memang terjadi pelengketan hebat pada rongga panggul tersebut ya. Ini memang nggak mudah untuk menjelaskan kepada masyarakat ya, kepada ibu-ibu yang sudah menikah, terutama yang sudah pernah punya anak ya. Dianggapnya suatu keputihan itu adalah gejala yang biasa. Jadi awalnya adalah keputihan yang biasa, tapi lama-lama infeksinya terus ke atas naik dan menyebabkan suatu peradangan panggul. Dan keputihan yang sering-sering ini bisa gejala awal dari suatu penyakit kanker mulut rahim ya, jangan lupa ya, kanker vagina. Tadi juga saya menemukan dua kasus ya, jadi satunya kena kanker mulut rahim, satunya kena kanker dinding vagina, jadi tumor ganas ya. Maka ini sebaiknya harus segera ditangani. Ibu-ibu jangan takut kalau sudah ketahuan ini suatu penyakit kanker, kalau stadium awal itu justru bisa sembuh total ya, sembuh sempurna dengan jalan apa ya, dioperasi, jalan diambil itunya, tumornya itu ya. Kalau takut operasi dibiarkan saja, pasti akan makin parah. Udah kesakitan ya, sudah komplikasi kemana-mana, baru mau operasi. Akhirnya dokternya nggak mau operasi karena sudah menyebar kemana-mana, nggak bisa diapa-apain, akhirnya disinar seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu ya, prognosanya tuh cukup jelek ya. Jadi nilai kesembuhannya, angka kesembuhannya akan cukup ya, kecil sekali presentasinya, beda dengan stadium 1 ya, yang bisa kita ambil semua itu organ yang kena kankernya itu, maka kemudian dibuang ya, jadi bebas dari sel-sel kanker. Jadi itu jangan terbalik ya, kalau sudah timbul gejala baru mau operasi. Justru kalau stadium awal itu tidak ada gejala, hanya keputihan aja, mungkin flek-flek aja ya begitu, keluar darah begitu. Nah, ini suatu kasus, contoh aja kasus kanker mulut rahim seperti tadi itu, ternyata sudah menjadi kemana-mana. Setelah saya tanya-tanya, dulunya memang terdiagnosa stadium awal, tetapi dia takut operasi katanya. Nah, ketakutan sendiri, padahal operasi itu adalah terapi yang paling jitu pada saat stadium 1 pada kasus kanker ya. Jangan lupa ya, status kanker mulut rahim, kanker vagina. Kalau stadium 1 masih terlokalisir di suatu tempat, maka bisa kita ambil tempat tersebut untuk menghilangkan sel-sel kankernya. Begitu. Jangan ditunggu sampai ada gejala. Saya nggak sakit dok, banyak keputihan aja, banyak keluar darah kalau campur misalkan. Nah, itu gejala awal ibu ya. Tetapi begitu terdiagnosa kanker, justru harus maju terus untuk dilakukan tindakan operasi. Jangan malah takut ya. Kita kembali kepada kasus peradangan panggul tadi. Sama kasusnya ya, tetapi radang panggul ini menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk hamil ya. Kenapa begitu? Karena proses peradangan ini berjalan terus kalau tidak ditangani dengan baik ya, kemudian menimbulkan pelengketan ya, organ-organ di dalam kandungan itu saling melengket. Akibatnya apa? Terjadi pembuntuan daripada saluran telurnya, menyebabkan oklusi. Kalau oklusi, akhirnya apa? Telur nggak bisa ketemu dengan sel spermatozoa. Kalau nggak bisa ketemu dengan sel spermatozoa dengan telurnya, sel telur, maka tidak bisa membuahi. Kalau tidak bisa membuahi, maka tidak terjadi kehamilan. Ya, jadilah haid lagi begitu. Saya dapatkan sekarang ini banyak sekali ya, yang ibu muda ya, baru menikah mungkin, ternyata terjadi seperti ini. Setelah dilaparoskopi, wah ini ternyata memang ada pelengketan. Ini khas kalau kasusnya karena suatu chlamydia trachomatis ya, chlamydia
Maka gejala khas itu ada Witt-Curtis syndrome namanya, akan kelihatan pelengkatan-pelengkatan di daerah panggulnya, kemudian di daerah livernya juga tampak ada pelengkatan-pelengkatan seperti tirai-tirai kelambu gitu. Nah, itu sudah menyebabkan suatu kerusakan pada organ di atas dan di bawah. Bayangkan ya, jadi sepele masalahnya, radang dari bawah bisa sampai ke atas liver, ke lambungnya, dan lengketan ya, usus dengan lambung, liver dengan dinding depannya itu ya, perutnya ini. Akibatnya apa? Dia sering sakit emah, sakit lambung, diobati lambungnya. Padahal sebabnya adalah karena pelengketan. Jadi ini kasus yang saling keterkaitan ya, awalnya dari keputihan, tetapi memberikan gejala bisa mual-mual. Karena apa? Rangsangan peritoneum, rangsangan pelengketan itu. Nah seperti itu ya. Kalau tidak jeli, maka yang diobati lambungnya aja, lambungnya terus. Padahal sebabnya adalah karena pelengketan pada rongga panggul, tetapi ada rangsangan pada diafragma ya, sehingga menimbulkan rasa mual gitu. Ada sesek juga kadang-kadang seperti nyeri ulu hati begitu ya. Kalau napas, kalau makan sedikit seperti itu. Jadi maka kita harus terutama tenaga medis harus sering untuk menganamnesa dan memfollow up dan menggali terus kira-kira sebabnya apa. Kalau diobati sakit emah yang nggak sembuh-sembuh, bahkan dilakukan endoskopi lambungnya nggak apa-apa ya, ternyata apa? Pelengketan lambung dengan ususnya atau lemak usus di dalam perutnya, atau terjadi Witt-Curtis syndrome tadi. Saya kira penjelasan saya cukup ya untuk untuk mewaspadai akan kejadian nyeri panggul yang awalnya adalah keputihan biasa, tetapi karena dibiarkan terus ya, terus ataupun diobati sendiri yang kayaknya kebal gitu kan, tapi proses kerusakan di panggulnya, proses inflamasinya terus berlangsung sehingga menjadikan fatal. Demikian, mudah-mudahan bisa jelas, nanti para pemirsa bisa menanyakan langsung ke studio kami. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ya bisa mendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Telah kita simak bersama ya penyampaian materi dari dokter, yang mana Masya Allah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapati ya di kesempatan sore ini, tentunya di program Konkes, Konsultasi Kesehatan Kandungan dan Umum. Baik, bisa mendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, insya Allah kami akan hadirkan di sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ya di awal waktu, mungkin melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan insya Allah untuk melalui telepon Anda bisa tahan sejenak, karena insya Allah kami akan angkat ya di sesi yang kedua, tentunya di nomor 0231 488 281. Baik, setelah jeda dan informasi berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Pemberitahuan kepada seluruh pemirsa Radio Kita TV. Insya Allah, mulai tanggal 1 April, Radio Kita TV berubah frekuensi siaran di satelit Telkomsat. Dari frekuensi sebelumnya di frekuensi 3720 SB 32727 dan frekuensi 3766 SB 21818 menjadi frekuensi 3760 SB 34285 dengan polarisasi horizontal. Sekian pemberitahuan dari kami. Tetap saksikan terus Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Mohon sekian ulang parabola Anda atau hubungi teknisi parabola Kita Vision di 0897 1990 943. Jazakumullah khairan. Al-Hadithul Awwal An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada ribuan pendengar, tercerahkan akidahnya. Ada ribuan pendengar, menuju jalan hidayahnya. Engkau pun kan raih pahala semisal mereka. Bahkan satu hidayah lebih berharga dari unta merah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Sambil penawaran sedekah jariah rutin operasional dakwah, salurkan saham akhirat Anda via rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 773-000-1112 atas nama Radio Kita FM Cirebon dengan kode ATM 451. Konfirmasikan transfer Anda, ketik rutin, spasi bulan, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah. Kirimkan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0877 299 00923. Mari berlomba menebar benih hidayah. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Baik, demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, telah kami saksikan ya jeda dan informasi berikut itu. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan ya pertanyaan-pertanyaan dan konsultasi mungkin dari pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bertanya dan berkonsultasi bersama kami, Anda bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan bagi Anda yang ingin nelpon ya di kesempatan sore ini, Anda juga bisa melalui layanan telepon kami di 0231 488 281. Dan Anda bisa mengirimkan secara pesan singkat ya maupun secara voice note insyaallah di kesempatan sore hari ini. Dan insyaallah terakhir kita dalam pembahasan di kesempatan sore hari ini mengenai nyeri panggul ya. Tapi bagi Anda yang ingin konsultasi kesehatan secara umum boleh ya, baik itu secara kandungan ya, pembahasan mengenai kandungan maupun mengenai kesehatan secara umum ya dok ya. Insyaallah kita akan bantu ya solusinya di kesempatan sore hari ini. Dan mungkin dok ya tadi dalam pembahasan mengenai nyari panggul dok yang kita banyak bahas tadi sepertinya lebih condong ke perempuannya dok ya, yang mana dapat mengganggu kandungan atau bahkan proses kehamilan ya. Yang mana menutup sel telur, kemudian sperma juga tidak bisa sampai kepada sel telur dan lain sebagainya. Nah, apakah untuk pria dok, apakah untuk pria juga mengalami hal itu dok? Dan apakah penyebab atau akibatnya sama dengan perempuan dok? Ya, otomatis ya kalau penyakit ini ya biasanya pingpong fenomen ya, saling ditularkan gitu kan. Kalau misalkan istrinya terinfeksi infeksi chlamydia ini, kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau ada suaminya yang baik dengan gejala maupun nggak ada gejala, ya harus cepat diobatin. Karena juga sama bisa merusak organ saluran uretranya, prostatnya juga akhirnya ya di epididymis di situ, di mana epididymis tempat penyimpanan spermatozoa, kalau itu tadi infeksi
maka spermatozoanya tidak bisa bergerak, dia terjadi pelengketan, aglutinasi, menyebabkan suatu kemandulan juga. Jadi sama, ya, infeksi pada wanita, makanya suami juga harus diobatin. Ya. Karena apa? Ini terjadi ping-pong fenomena saling menginfeksi. Ini diobatin hingga sembuh, tular lagi terus begitu. Terjadilah ping-pong fenomen. Demikian. Nah itu kan mungkin bagi yang sudah berkeluarga atau misalnya nikah udah berkeluarga. Ini ya dok ya. Nah mungkin ada beberapa di antara kita ya di luar sana mungkin belum menikah cuman merasakan itu sakit panggul tuh dok. Apakah itu wajar dok? Sakit atau apa? Panggul. Oh sakit panggul. Nah itu mungkin sebenarnya lain ya. Gitu. Ya bisa karena kecapean juga, bisa karena batu ya. Kalau laki-laki ya bisa batu ginjal, bisa batu ureter, nah, bisa juga ototnya ya. Nah, seperti itu biasanya umumnya ya begitu. Baik, syukur dok, jazakumullah khairan. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kami akan bacakan ya pertanyaan dari beberapa yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini. Datangnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama di sini. Apakah ketika meminum obat, dok, harus habis walau merasa sudah sehat, dok? Dan kalau bahaya, gimana itu penjelasannya, dok? Iya, yang tanya siapa ya? Sakitnya apa, obatnya apa, nggak jelas. Jadi obat kalau antibiotik memang harus dihabiskan ya. Nggak boleh kalau sudah masak enak terus dilepas ya. Beda dengan obat-obat yang lain ya. Vitamin ya nggak apa-apa, minum terus-terusan ataupun minum setelah sehat dilepas ya. Sehat dilepas, ataupun misalkan demam nanti sakit ya, kalau udah nggak sakit jangan diminum. Tapi kalau untuk antibiotik ya teruskan sampai habis. Tadi sudah saya jelaskan terjadinya resistensi kuman ya kalau tidak habis. Karena pada saat kuman itu terkena obat antibiotik ya, kemudian mati misalkan, kan dia bisa replikasi tuh. Kadang ada misalkan sel telurnya ataupun ada anak-anaknya itu, nah itu atau masa-masa dia mau bertelur, itu harus dihabiskan seminggu atau 5 hari ya, supaya regenerasinya sudah langsung dibasmi tuntas begitu. Tapi kalau nggak tuntas ya bisa dia mengalami replikasi, memperbanyak diri, tetapi menghasilkan keturunannya yang lebih kuat terhadap obat tersebut. Jenis yang tadi diminum itu yang antibiotik yang diminum yang tidak tuntas. Nah, itu bahaya di situ kalau antibiotik tidak tuntas. Makanya sampai saat ini ya terjadi resistensi kuman di beberapa rumah sakit ya. Karena ya itu tadi saking seringnya pemakaian antibiotika. Makanya tes sensitivitas antibiotik sangat penting kalau bisa dilakukan di suatu daerah ya. Kalau nggak bisa ya kita harus melihat gejalanya bagaimana, tipe keputihannya bagaimana ya, dan biasanya kuman apa yang sering menginfeksi rongga panggul. Nah itu dicarikan obat yang khusus untuk kuman tersebut ataupun yang antibiotik yang sifatnya bisa membunuh semua kuman. Saya kira seperti itu. Baik, berarti sangat ini ya dok, sangat penting banget dalam kita menghabiskan obat yang sudah direkomendasikan oleh dokter ya. Walaupun terkadang kita tuh merasa sudah sehat lah, udah nggak usah minum obat lagi gitu kan. Itu untuk antibiotik ya. Antibiotik. Dan terkadang ada dok, mungkin ada sebagian dari kita bahwa kalau ke dokter tuh agak mahal, jadi kita larinya ke apotek saja langsung. Nah itu baik nggak sih dok sebenarnya? Dan misalnya berkonsultasi di situ gitu loh. Ya itu yang nggak baik ya, karena apoteker ataupun yang penjual obat kan tidak mengerti tentang patofisiologi suatu penyakit ya. Jadi dengan seperti itu akhirnya di sini jadi celakanya itu kejadian seperti itu di masyarakat ya. Akhirnya tidak sembuh ya karena tidak pada ahlinya. Kan hadis mengatakan Allah SWT mengatakan fasalu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanya kepada ahlinya kalau Anda tidak tahu kan begitu. Jadi kalau tanya tidak pada ahlinya akhirnya ya tersesat ya, akhirnya celaka. Ini dalam segi dunia begitu, apalagi akhirat ya, Masya Allah. Jadi
bertanyalah kepada orang yang tepat ya. Saya kira begitu. Jangan mengobati sendiri, itu sama dengan mengobati sendiri itu. Ya kan belum tahu patofisiologi bagaimana, jenis kumannya apa, itu perlu ilmu juga. Tidak mudah ya untuk melakukan hal seperti itu, akibatnya fatal ya. Akibatnya fatal menjadi silent pelvic inflammatory disease tadi itu bisa menjadi chronic inflammatory disease yang mana terus berkembang penyakitnya dan bisa merusak organ-organ sekitarnya. Demikian. Baik, syukran dok ya di kesempatan sore ini. Jadi demikian ya pemirsa, bahwa mungkin bisa disiasati ketika kita berobat tuh harus utamanya ke dokter dulu dok ya. Jangan langsung ke apotek. Mungkin setelah ke dokter terus kita tahu obatnya apa aja gitu mungkin dok ya. Terus juga direkomendasikan sama dokternya, ini kalau ke apotek beli ini nih, baru kita ke apotek dok ya. Seperti itu ya pemirsa mendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, tentunya di program Konkes ya, konsultasi kesehatan kandungan dan umum, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kami di 0231 488 281, dan Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, baik itu melalui pesan singkat ya, maupun melalui voice note ya pemirsa. Insyaallah kami akan bacakan ya pemirsa di kesempatan sore hari ini yang sudah masuk dari Abu Adi ya. Di Karya Mulia. Assalamualaikum dok, mau bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kata orang-orang bahwa pinggul perempuan yang besar itu bisa dikatakan mudah dalam proses kelahirannya dok? Ya, makasih dari Bapak Abdul Hadi ya. Jadi benar ya, panggul yang besar ya, ukuran panggul luar ya, yang besar itu menggambarkan ukuran panggul dalamnya luas, tapi belum tentu ya. Nanti saya jelaskan juga bahwa 90% kalau panggulnya lebar ya, pasti kalau bayinya ukuran normal itu insya Allah persennya akan normal. Kenapa? Karena panggul itu diciptakan Allah untuk melahirkan, dilewati oleh kepala bayi ya, dan badan bayi itu memang bentuknya ginikoid ya, seperti begini waru ya, waru terbalik lah. Nah gini gambar waru, sehingga akan mangkok gini ya, maka ini akan kepala misalkan begini besar gitu, mudah lewat ya. Kalau panggulnya sempit, misalkan bentuk platypoid begini, nah kepala nggak bisa lewat nih, platypoid begini ya, ini namanya platypoid. Atau android laki-laki begini ya, panggulnya laki-laki begini lonjong ini. Nah, ini juga nggak bisa lewat kepala bayi. Nah panggul perempuan adalah bentuk ginikoid seperti ini. Ini panggulnya luas begitu. Jadi secara normal ya, secara normal kalau panggulnya wanita ginikoid itu bisa dilewati oleh bayi dengan berat badan 3 kilo, antara 2,5 sampai 3 kilo. 3 kilo ke bawah lah, insya Allah dengan panggul yang normal maupun yang luas itu malah bisa melahirkan kepala bayi seperti itu. Ya. Dan maaf, dan tambahan lagi. Dan panggul yang luar itu besar, kadang-kadang ya ternyata ada juga kelainan pada panggul dalamnya. Nah, bagaimana bisa begitu? Karena di dalam panggul dalam juga masih ada lagi tonjolan namanya promontorium, tonjolan tulang ekor yang belakang itu kan ke situ ya. Nah, itu juga ada spina ischiadica ya, begini di dalam samping kanan kiri itu ada tonjolan tulang juga seperti itu. Ini kalau terlalu menonjol ya memang akan mempersempit ruangan tersebut, tapi biasanya kebanyakan wanita itu tidak seperti itu. Ya, tambahnya itu aja. Baik, syukron dok, jazakumullah khairan di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa mendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada, bahwa kita sangat penting sekali ya, mungkin dari pihak pria yang untuk memilih pasangannya ya, atau bahkan membina istrinya untuk memiliki panggul atau pinggul yang besar dok ya. Seperti itu. Baik, insya Allah kami akan hadirkan ya pertanyaan dari yang selanjutnya. Pemirsa yang sudah mengirimkan di WhatsApp kami, datangnya dari Ibu Warna dok. Ya kan?
Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Warna, umur saya 31 tahun dok. Iya. Menikah udah 2 tahun, tapi belum memiliki momongan. Insya Allah ya. Masa haid 30 hari. Saya sering mengalami perut kiri bawah nyeri, Ya. belakang pinggul nyeri, payudara juga nyeri. Saya mengalami rasa nyerinya kalau bangun tidur dok, tepatnya 2 minggu sebelum haid. Terkadang ada cairan keluar dengan bau yang tidak sedap. Apakah ini tanda radang panggul dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu yang sudah nikah 2 tahun qadarullah belum dapat momongan ya. Masya Allah. Ya. Jadi memang kalau melihat dari gejala tadi, Ibu jelas kena suatu infeksi panggul itu ya. Dengan keluhan keputihan yang berbau dan mungkin gatal ya, ada nyeri panggulnya jelas sebelah kanan bawah ya. Nah, seperti itu kemungkinan besar suatu infeksi rongga panggul ya, apalagi dengan riwayat kalau mau mens nyeri banget ya. Itu tandanya ada perlengketan di daerah situ ya. Di daerah rongga panggul. Kenapa bisa nyeri? Karena pada saat mau haid itu kandungannya seperti gini ya, seperti buah per gitu. Itu meres-meres gitu, kontraksi dia untuk mencoba, karena tidak ada pembuahan, maka terjadi progesteronnya yang menurun ya, terjadi tidak ada hormon luteum ya, luteinizing hormone ya, progesteronnya menurun, maka terjadilah pelepasan dinding rahim, makanya kontraksi begini. Kayaknya nyeri. Kalau kontraksi bergerak-gerak kan bagian yang lain itu kan ketarik-tarik. Ya itu apalagi dengan adanya peradangan misalkan, maka nyeri sekali. Dan kenapa payudaranya nyeri pada sebelum haid? Karena memang ada hormon progesteron yang tinggi menyebabkan suatu kelenjar di kelenjar maminya, kelenjar payudaranya membengkak ya, dan itu menimbulkan rasa nyeri. Yang itu wajar, nggak apa-apa. Yang perlu waspadai adalah keputihan tadi ya, maka harus perlu Bu diobatin dan di follow up untuk dilakukan program program kehamilan ya, dievaluasi step by step, dicari di vekulum, dilihat dari mulut rahimnya sampai bagaimana siklus haidnya, bagaimana ovulasinya ya, apakah pada pertengahan haid itu ada folikel-folikel yang matang dan sebagainya. Kemudian suaminya juga dievaluasi, apakah spermatozoanya bagus ya, jumlahnya, gerakannya, bentuknya ya. Nah, itu kadang-kadang juga mempengaruhi kesuburan pasangan suami istri. Jadi intinya dua-duanya harus diobatin, walaupun dua-duanya harus datang ke dokter untuk di follow up dan di program infertilitas tadi. Demikian Allah Ta'ala alam. Syukran dok, jazakumullah khairan atas jawabannya ya. Dan demikian ya Ibu Warna ya, insyaallah bermanfaat bagi Ibu ya. Dan bagi Anda pemirsa dan mendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini di program Konkes ya, konsultasi kesehatan kandungan dan umum ya. Anda bisa bertanya ya, baik itu mengenai kandungan atau bahkan kiat-kiat sebelum kehamilan mungkin, atau bahkan kesehatan secara umum. Anda bisa bertanya bersama kami melalui telepon kami di 0231 488 281. Dan Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10 943 943, baik itu secara pesan singkat maupun secara voice note. Baik, biasa kami akan bacakan ya pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk di line WhatsApp kami. Datangnya dari Mia di Cirut dong. Ya. Cirut itu Cirebon Utara ya. Ya. Assalamualaikum, apa kabarnya dok sore ini? Alhamdulillah khair Bu Mia, alhamdulillah. Dari Mia di Cirut. Saya mau tanya nih dok, seminggu lalu saya mengalami demam dan lemas. Saya minum paracetamol dan kini demamnya berangsur turun dok. Nah sekarang saya hanya lemas setiap bangun tidur, nyeri panggul, area perut bawah rasanya lebih hangat, dan tiap malam ada dorongan untuk buang air tiap konsumsi air putih. Kalau boleh tahu seperti itu gejalanya apa ya dok? Jazakumullah khairan dok.
Baik, Bu Mia yang di Cirut ya, itu menunjukkan suatu gejala infeksi yang jelas ya. Infeksi pada rongga, bisa infeksi karena kandung kencing ya, sistitis, atau bisa infeksi pada rongga panggul. Dengan gejala apa? Demam tadi. Kemudian karena ibu hanya minum paracetamol, hanya meringankan demamnya saja, tetapi penyebabnya tidak diobatin seperti itu. Nah ini perlu ibu perlu datang ke dokter ya untuk diberikan obat dengan drug of choice, antibiotik yang tepat untuk kuman penyebab tadi itu. Ya, bisa juga karena itu infeksi rongga panggul, ya. Bisa juga karena infeksi kandung kencing, nama sistitis. Ya. Adapun nyeri, makanya ditunjukkan dengan bagian perut bawah yang agak kehangat-hangatan, itu tandanya ada inflamasi tuh, ada proses peradangan. Ya, kalau rubor fungsiolesia, jadi ada panas, ada perubahan warna, ya, terus ada nyeri tadi itu. Itu gejala-gejala pada suatu infeksi pada rongga panggul maupun rongga-rongga di dalam perut ya, di bagian bawah itu. Jadi Bu Mia perlu diberikan terapi yang tepat ya, jangan sampai itu dibiarkan berlarut-larut ya, mumpung baru beberapa hari tadi ya, segera aja sekarang juga atau nanti malam atau kapan aja, secepatnya aja untuk diobati dengan benar. Demikian Allah alam. Baik, syukur Dok, jazakumullah khairan atas jawabannya di kesempatan sore hari ini. Dan kami akan bacakan ya pertanyaan selanjutnya dari layanan WhatsApp kami. Datangnya dari Mas Ahmad nih di Perumnas, Dok. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kenapa sih bayi bisa prematur? Apa penyebabnya dan solusinya bagaimana agar tidak terjadi seperti prematur itu, Dok? Ya, makasih Bapak Ahmad yang di Perumnas ya. Jadi kenapa sih ke bayi prematur? Sebabnya banyak ya, banyak sekali nih. Wah, ini pembahasnya bisa 2 SKS ya. Jadi banyak sekali ya. Tapi intinya ya, ada beberapa sebab ya bayi prematur itu bisa karena infeksi juga, pertama infeksi ya. Bisa juga karena kelainan kongenital ya. Bisa juga karena memang faktor-faktor tertentu yang menyebabkan stresor yang tinggi sehingga kandungannya kontraksi. Kalau faktor infeksi ya biasanya dari karena keputihan tadi, balik lagi ya, keputihan ya, sering keputihan dibiarkan saja, akhirnya apa, infeksi kuman tersebut menempel kepada mulut rahim, lama-lama dibiarkan terus saja mulut rahimnya masuk ke dalam lapisan amnion, lapisan selaput ketuban ya, selaput ketuban yang melindungi bayi tadi itu terinfeksi ya. Akibatnya terjadi amnionitis. Nah, amnionitis ini kalau ibarat balon gitu, karena infeksi itu menjadi tipis dindingnya, kayak mata ikan gitu. Karena tipis, sedangkan bayi makin lama makin besar kan, ada tekanan di situ, maka bagian yang lemah tadi pecah. Nah, pecah ketuban kemudian lahirlah prematur gitu ya. Seperti itu. Jadi yang sering memang karena infeksi ya. Yang kedua bisa karena adanya jaringan ikat pada mulut rahim mengalami kendor ya, tidak kuat, tidak bisa kencang begitu ya. Begitu kena beban dia sudah terbuka begini sehingga bayinya langsung keluar karena tidak ada yang menahan ya. Nah, bisa dibayangkan ya, mulut rahimnya tidak bisa menahan beban bayi yang besar sehingga sudah 7 bulan 6 bulan keluar ya. Maka terapinya itu dilakukan circlate pada porsinya, diikat ya supaya menjadi kuat. Nanti kalau sudah besar dibuka lagi untuk lahir normal. Nah, itu beberapa faktor kelainan pada bawaan pada ibunya ya. Pernah dijumpai juga 5 kali hamil, 5 kali juga mengalami kelahiran prematur seperti itu. Ya, kalau 1-2 kali biasanya infeksi. Kalau udah sering kali hati-hati ya. Di habitualis prematuritas maka curiga kepada kelainan pada serviknya ya. Fungsiolesia pada serviknya mengalami terjadinya kendor ya, jaringan ikatnya, maka terjadilah prematur. Ada juga yang kelainan kongenital ya, misalkan apa, ketubannya banyak pisan ya, kelebihan ketuban. Nah, kita harus bijak untuk menangani seperti ini ya. Kalau bayi prematur ada kelainan terus
besar gitu ya jangan dioperasi ya kira ya, karena sudah kan kongenital, kalau dioperasi pun dikeluarkan bayinya kan juga meninggal juga. Jadi saya kira kita hanya berusaha untuk menangani keluhan ibunya dan diberikan secara alami untuk lahir normal. Begitu ya. Jangan gatal langsung operasi. Harapannya bayinya selamat, nggak mungkin prematur ya susah. Indonesia itu di sini masih 6 bulan juga susah, kecuali di sentra pendidikan ya. Misalkan di SAS sudah bisa, atau di mana sentra pendidikan yang memang menangani ada khusus menangani bayi-bayi prematur seperti itu. Kalau rumah sakitnya belum mampu menangani prematur ya jangan dilahirkan prematur, apalagi ada kelainan kongenital, ada cacat bawaan, ya sudah jelas itu ya, nggak akan membantu, nggak menolong, hanya menambah cacat ibunya aja. Kenapa? Kita harapkan nanti next kalau lahir normal ibunya bisa hamil lagi insya Allah, kemudian di follow up dengan baik supaya hamil sehat, tidak prematur dan bayi besar. Ini itu, jadi jangan lupa kalau hamil dengan riwayat prematur justru sering kontrol ke dokter ya, justru sering kontrol untuk dicari sebab-sebabnya apa begitu. Jangan malah takut. Yang sering saya amati itu begitu hamil nggak datang lagi, mungkin trauma atau takut, khawatir, cemas, terulang lagi. Kalau sebabnya infeksi misalkan diobati sembuh ya nggak masalah ya, tapi yang kongenital ini yang pada mulut rahimnya ya yang perlu ditangani dengan khusus, maka akibatnya berulang kali terjadi kehamilan prematur. Jadi saya juga titip pesan kepada para ya tenaga kesehatan, dokter kandungan juga ya, tadi harus waspada pada seseorang yang sudah berulang kali atau pada bidan-bidan di daerah ya. Kalau ada risiko tinggi seperti ini, riwayat prematur, ingat ini hati-hati, terjadi habitualis prematuritas ya. Maka akan terjadi morbiditas bayi yang tinggi. Dan kalau memang sentra pendidikannya atau rumah sakitnya tidak mampu menangani bayi-bayi prematur, ya jangan dilahirkan prematur. Persiapan bayi tersebut sampai matang betul, ya, sampai dia layak hidup di luar. Jangan gatal operasi terus. Kasihan, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, kita punya tanggung jawab besar secara moral maupun secara individu untuk menangani ibu-ibu seperti ini. Makanya daripada itu saya wanti-wanti ya, ibu-ibu yang sudah pernah prematur begitu hamil harus di follow up dengan benar ya. Jangan capean, bisa juga karena trauma, capek pikiran, akhirnya meningkatkan hormon oksitosin ya, meningkatkan kontraksi. Ya, atau prostaglandinnya meningkat karena nyeri atau kan kepikiran, stres ya. Akibatnya kontraksi perutnya terjadi prematur. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, saya lagi terima kasih pertanyaannya dari Pak Hadi ya. Nah, bagus banget. Jadi memang harus hati-hati pada ibu-ibu yang pernah melahirkan bayi prematur. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukran ya Dok, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan Masya Allah ya, pemirsa, penting banget perlu kita ketahui ya, baik itu dari ibu-ibu maupun dari bapak-bapak ya, suami istri juga patut mengetahui hal ini, yang mana sangat penting sekali bagi kesehatan baik ibu ya maupun bayinya. Baik, pemirsa Anda mendengar radio kita TV, insya Allah kami akan bacakan ya pesan yang sudah masuk kesempatan sore hari ini. Datangnya dari Risa ya. Assalamualaikum Dok, dari Risa, umur 25 tahun, mau tanya Dok, kenapa di bagian rahim kiri saya sering sekali sakit mendadak, dan di bagian bibir vagina saya ada benjolan kecil, ketika dipegang tidak sakit Dok. Iya. Udah, tafadhol. Terima kasih dari Bu Marisa, mungkin masih single atau gimana, jangan nikah tuh ya. Jadi umur 25 tahun ada gejala seperti itu. Nah, itu biasanya karena ada suatu kista Bartholin ya, itu ya. Ada kista Bartholinitis ya. Jadi itu di situ ada namanya kelenjar Bartholin ya. Kalau yang fungsinya adalah lubrikasi untuk mengeluarkan lendir, kalau sudah bersuami biasanya terjadilah lubrikasi ya. Kalau terjadi rangsangan akan keluar itu lendirnya
untuk tujuannya untuk lubrikasi pada saat penetrasi. Dan itu kalau seringkali terjadi lecet, misalkan kurang pemanasan atau foreplay-nya kurang sehingga terjadi gesekan, tidak ada lubrikasi, akhirnya lecet dan infeksi dan salurannya buntu ya, gitu. Nah, kalau ada buntu seperti itu, maka terjadi bendungan ya. Bendungan pada kelenjar patulin tadi. Akibatnya membesar, membentuk kista yang tebal gitu, nggak sakit. Nah, karena ada bendungan otomatis ke atasnya kan terjadi bendungan juga, akhirnya terjadi nyeri. Seperti itu. Nah, itu prosesnya ada saluran di situ. Nah, kenapa nggak sakit? Karena belum terjadi infeksi. Nanti suatu saat setelah bendungan itu terinfeksi ya, misalkan kuman misalkan, maka akan jadi nanah itu. Ya, membesar gitu, nanah, ya, sampai nggak bisa jalan misalnya. Dan emang harus diambil kalau ada kista patolin ya, untuk supaya tidak terjadi infeksi, bahkan mengganggu hubungan suami istri nantinya. Demikian, Allah Ta'ala alam. Ya, syukran jazakumullah khairan. Dan insyaallah kami akan hadirkan ya pemirsa. Masya Allah di kesempatan sore ini ada pertanyaan juga dari Ibu Sulistiawati, Dok. Iya, silakan. Assalamualaikum, Dok, dari Ibu Sulistiawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa penyebab perut bagian bawah serta kemaluan sakit saat berdiri lama? Bahkan sakitnya menyebar hingga betis, tidak bertenaga, pusing, agak mual. Menurut perhitungan saya, sementara masa ovulasi, apakah mungkin penyebabnya karena berhubungan intim tiap hari dengan suami? Kami sudah menikah 4 tahun tapi belum dikaruniai keturunan, Dok. Iya. Alhamdulillah. Jadi Bu Sulistiani, memang untuk itu sangat sumir ya, jadi melihat gejala seperti itu. Tapi kalau melihat dari riwayatnya tidak hamil-hamil 4 tahun, kemungkinan besar ada suatu masalah di kandungannya memang ya. Kenapa pada saat berdiri lama terasa sakit? Karena memang di situ ada saraf-saraf panggul ya, yang ada hubungannya dengan tulang ekor. Ya saraf di daerah sakrum situ ya, banyak saraf sekali di situ ya, makanya banyak persarafan. Kalau terjadi ada massa, ada tumor, ada miom, ya, ada kista, maka akan terasa ada seperti beban gitu, ganjel di situ ya. Nah, bahkan sampai ke kaki ya, masanya cabang-cabang sarafnya bisa ke nafas ischiadicus juga, makanya timbul sakit ya, karena pusat sarafnya di situ di interspina pada tulang panggul itu tadi ya. Jadi ada hubungannya itu, karena kalau terjadi pelengketan dan ada tumor, ada miom di situ, ada kista ya, nah, maka bisa juga seperti itu. Karena itu perlu di follow up dengan benar ya. Kalau udah 4 tahun udah nikah nggak hamil-hamil, infertilitas ini, infertilitas primer ya, maka dicari sebabnya. Biasanya kalau gejala seperti itu biasanya ini ada kista itu ya. Allah Ta'ala alam ya. Baik, syukran, Dok, jazakumullah khairan. Dan bagi Anda bisa mendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan syukran ya, jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda. Dan bagi Anda yang masih bertanya, Anda bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan bisa juga melalui layanan telepon kami di 0231 488 281. Dan kami akan bacakan ya pertanyaan setelahnya. Datangnya dari yang tidak bisa disebutkan namanya, Dok. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang tidak bisa disebutkan namanya, mohon maaf sebelumnya, Dok. Saya usia 16 tahun. Anak sekolah yang sering mengalami masa ejakulasi tinggi. Saya mengalami keputihan dan keputihan saya akhir-akhir ini keluar bersamaan dengan darah. Dan panggul saya sakit. Apa ini parah, Dok? Iya. Sudah. Iya, jadi itu panggulnya sakit, ejakulasi. Ya, kenapa sakitnya ya? Apakah trauma atau apakah infeksi? Bisa juga karena infeksi. Maka keputihannya bagaimana bentuknya, berbau, gatal, warnanya bagaimana ya? Jadi perlu diperjelas lagi pertanyaannya. Demikian Allah Ta'ala alam. Baik ya, demikian ya. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya Anda bisa mungkin agak lebih jelas ya dalam bertanya secara detail ya, bagaimana keadaannya dan bagaimana yang secara detail ya. Dan baik, Dok, insyaallah kami akan hadirkan juga pertanyaan terakhir ya. Ada lanjutan dari Abu Adi tadi, Dok, yang bertanya mengenai
pinggul besar, proses kelahiran yang lebih mudah. Pertanyaan lanjutannya, lalu wanita yang panggulnya kurus mengatasi agar proses kelahirannya lancar tuh bagaimana, Dok? Iya. Itu. Bu Ade yang di Perumnas tadi ya. Iya. Jadi kalau panggulnya kurus ya nggak bisa menetap ya, karena tulang ya, bentuk tulang panggul. Tulang itu sifatnya menetap, nggak bisa berubah-ubah. Kalau sudah kecil ya harus dioperasi. Nggak ada, kalau panggulnya kecil, panggulnya sempit, ya memang harus persalinan harus operasi. Ya. Ada panggul sempit yang absolut, artinya itu beratnya 2,5 aja nggak bisa lewat bayinya. Nah, makanya kalau masih panggul sempit ringan, masih bisa. Makanya kiat-kiatnya kalau panggul sempit ringan kiranya, maka jangan terlalu besar bayinya, di bawah antara 2,5, 26 gitu. Insya Allah bisa normal ataupun dipaksa. Ya, itu panggul sempit ringan. Tetapi kalau panggul sempit mutlak ya nggak bisa. Bayi aterem dia nggak bisa lewat kepalanya, maka harus dioperasi. Ciri-cirinya gimana? Gampang sekali ya. Kalau hamil perutnya gantung, kayak perut gantung namanya. Ya, jadi gantung ke depan gitu, jatuh ke depan karena memang kepala nggak bisa masuk sehingga badannya bayi jatuh ke depan begini. Ya, demikian. Saya kira itu jelas ya. Baik, demikian ya pemirsa mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada. Masya Allah ya, banyak sekali di kesempatan sore hari ini kita banyak belajar ya mengenai kesehatan kandungan, apa itu nyeri pinggul, penyebabnya dan akibatnya bagaimana, dan solusinya bagaimana ya. Insyaallah di kesempatan sore hari ini ya di program Konkes konsultasi kesehatan kandungan dan umum bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Anda ya pemirsa dan pendengar radio kita TV yang setia ya. Stay tune di 94,3 FM Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Baik, demikian misalnya dan pendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan ya kepada pemirsa yang sudah setia di frekuensi kami, dan juga kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Anda yang sudah bertanya di kesempatan sore hari ini. Dan saya juga syukran jazakumullah khairan kepada dokter ya sudah menyempatkan waktu di sore-sore hari ini di kesibukannya, Dok ya. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, pemirsa dan pendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada, kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa, baik itu bagi dari saya sebagai penyiar maupun dari dokter ya dalam penyampaiannya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang ada di kesempatan sore hari ini. Dan tentu ya kita tahu bahwa kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Khalik yang maha sempurna. Baik, akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV